Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om BP di podcast Om BP. Malam ini saya diserbu oleh tim relawan 12 Army. Ini luar biasa. Dan baru kali ini podcast saya ditemani beberapa anggota di sini. Karena begitu semangatnya. Katanya, Om, kita mau bicara terkait dengan politik riang gembira. Nah, ini bagusnya nih. Janganlah tegang-tegang di politik itu, santai aja. Karena siapapun juga yang ada di pilkada ini, mereka adalah orang-orang baik. Tidak usah membuat sesuatu yang aneh-aneh, yang justru bisa menyinggung pasangan calon lainnya. Saya ditemani oleh Acil Mehong. Iya, Om. Acil Mehong ini saya selalu lihat dia kalau live, ya biasalah ibu-ibu kan, jualan di Facebook. Itulah hebatnya sekarang dengan adanya media sosial. Apapun juga bisa kita lakukan di media sosial itu. Ada orang yang menyatakan begini, di media sosial itu terdapat surga dan neraka. Kalau Anda mau masuk surga, lihat ya yang baik-baik. Kalau Anda mau masuk neraka, lihatlah yang jelek-jelek. Saya tidak perlu menjelaskan lagi apa yang jelek dan apa yang baik itu. Yang paling penting di media sosial itu, kita harus menjaga pikiran kita agar tangan kita tidak sembarang mengetik. Apalagi menjustifikasi seseorang sebagai orang yang tidak baik. Padahal sesungguhnya kita juga tidak selamanya juga baik. Oke, saya perkenalkan tamu saya satu-satu malam ini. Sana ada Habibi itu. Selamat malam Habibi. Selamat malam Om. Ini Habibi ini yang bawa pasukannya nih. Ini luar biasa. Kemudian ada Pak Muhammad Susanto. Siap. Pak Muhammad Susanto tadi ini tegang nih. Nanti pertanyaannya apa katanya kan? Jadi saya bilang di podcast ini ya sama halnya kalau kita bicara di warung kopi, ngobrol terkait apa yang kita mau obrolkan. Yang kita mau obrolkan malam ini ya terkait dengan Army, bukan terkait dengan bukan Army. Karena kalau kita menyinggung di luar Army, khawatirnya nanti orang salah tafsir. Kita kan mau masuk surga semua nih. Iya, betul. Kemudian ada Ibu Lince. Iya, Om. Selamat malam Bu Lince. Selamat malam, Om. Wih, luar biasa deh. Kalau saya melihat wajah ibu-ibu di di kontestasi politik itu, saya bersemangat. Karena memang demokrasi ini memberikan ruang kepada kita semua, bukan laki-laki saja yang mendominasi, tetapi kaum perempuan juga mendominasi. Ada Acil Mehong. Ini bintang kelasnya malam ini. Iya kan? Selamat malam. Malam, Om WP. Iya, tapi suaranya itu jangan terlalu apa ya. Kayak kurang bersemangat. Harus bersemangat dong. Sudah. Iya kan kita kan mau udah gembira nih. Nah di samping Acil Mehong ada Bang Anca. Bang Anca. Selamat malam. Malam Anca. Harus keras tuh Cak. Iya. Mana katanya mau bilang gembira, iya kan? Kalau pelan-pelan aduh kayak apa tuh. Nah kemudian ada Tommy. Tommy. Ya. Bukan Tommy dipisahkan ya. Kebetulan Tommy dipisah. Bukan ya, Tommy masuk Om begitu, bukan Tommy yang dipisahkan. Oke, baik. Nah kita mulai dengan acara ini dengan ketawa-ketawa. Itulah podcast sebenarnya. Ya. Kepada provokatornya dulu nih, ya kan Habibi nih. Kita Iya kan? gas, Habibi. Kita gas dia kan. Kita gas. Kenapa harus buat lagi namanya relawan-relawan seperti ini, Di? Siap Om. Jadi tim 12 sebenarnya nih Om, kita inisiasi yaitu tadi karena konsep di dalam memenangkan pertarungan atau pilkada di pesta demokrasi, ya kita pengen yang seperti Om sampaikan bahwa politik itu pesta demokrasi, bagaimana pesta demokrasi yang riang gembira, Kita berpesta. berpesta dan riang gembira, Gembira, Om, ya. menghadapi pesta demokrasi. Dan kebetulan memang ya kami pendukung, Ya. pengusung juga
pendukung relawan pasangan ARMY. Kenapa kami inisiasi relawan 12 ARMY ini? Yaitu tadi memang karena kami menganggap bahwa pasangan calon ARMY pasangan yang kompeten. Maka kami inisiasilah untuk membentuk tim relawan 12 yang diisi keterwakilan semua keterwakilan. Ada ibu-ibu, kemudian ada milenial, cewek-ceweknya banyak juga Kenapa tidak dibawa cewek-ceweknya malam ini milenial, biar Om juga bergembira kan? Lagi ada kegiatan di perkuliahan, ada kuliahan, jadi mereka tidak sempat hadir. Ada Ibu Lince yang sebagai aktivis sosial, kemudian ada Bang Anca juga, kemudian ada di kemahasiswaan ada Bung Tommy juga aktif. Jadi kami lengkap di tim 12 ini lengkap diisi semua regenerasi lah ada. Iya. Kemudian programnya yaitu tadi kenapa kita kasih namanya 12 orang. Kalau memang kita lihat sih 12 orang sedikit tim 12 itu sedikit, 12 orang aja. Tapi semua tim 12 ini wajib mengajak 12 orang. Jadi mempengaruhi 12 orang. Untuk ARMY. Jadi tugasnya tim 12 ini satu orang mempengaruhi 12 orang. Diajak, dipengaruhi, diyakinkan bahwasannya pasangan ARMY layak untuk memimpin Kutai Timur 5 tahun ke depan. Oh gitu di dasarnya ya. Jadi tim 12 ini sekira tadi itu apa itu? Ada kan penyanyi itu grup band namanya ST12 ya. Saya pikir tadi ini mau menyanyi ini. Saya pikir artis-artis dari Jakarta. Tahu-taunya artis dari Sangatta. Vokalisnya kan bisa apa? Habibie, Acil Mehong dan sebagainya kan. Nah, kalau Habibie kan saya sudah paham tuh bahwa dia aktivis partai juga di Partai Demokrat. Nah kalau latar belakang daripada Muhammad Susanto sehari-harinya kerjanya apa ini, Pak? Ya kalau Pak Santo? saya untuk kerjaannya memang tiap harinya ngurir. Kurir. Nah jadi kita bisa menyampaikan untuk ARMY. Nah gitu kita per orang dari setiap kita pengantaran kita menyampaikan seperti itu. Jadi 1 kali antaran, 2 kali antaran, nah dan seterusnya. Nah seperti itu. Luar biasa ya tim 12 ini. Ada aktivis politik, Acil Mehong kan juga aktivis politik, iya kan? Muhammad Susanto dari Kurir. Nah Bu Lince, ibu rumah tangga dan aktivis sosial. Gimana Bu? Kok mau gabung sama Habibie itu? Ya, kalau saya sih diminta pendapat seperti itu karena saya yakin Habibie itu orangnya bisa memimpin dan bisa diajak kerjasama. Iya. Intinya dia itu enak lah diajak bercanda. Dia itu seperti teman sebagai bisa merangkul semua baik kalangan ibu-ibu, pemuda-pemudi, dan itu yang saya senangi dari dia. Iya, semua kalangan bisa dirangkulnya. Iya, dan dia tidak memandang siapa kau siapa saya, dia merangkul semuanya. Kalau mau bergabung, ayo kita sama-sama. Nah itu salah satu tuh ada dari Kurir juga di. Iya, buktinya itu. Iya, saya kan bukti ya kan. Kalau Acil Mehong kan dari dulu tuh sama Habibie. Pengusaha UMKM. Bagaimana Cil? Itu sekali-sekali lah diajak juga Om BP di ke warung tuh. Kayak gimana Om, warungnya udah tutup. Oh tuh. Sekarang jualan online aja dulu, fokus online. Oh fokus online ya? Kita fokus online aja dulu. Soalnya kan saya masih ada anak kecil. Oh fokus online, kemudian juga ikut memenangkan ARMY. Iya, saya maksudnya kalau saya fokus online kan jadi tidak mengejar target. Kalau saya buka warung kan saya harus ngejar target dong. Saya buka warung nih. Iya. Nah, jadi kalau saya jualan online kan sambil slow, sambil bantuin Habibie. Sambil kalau saya jualan sambil ini ayo kita dukung ini, beliau seperti ini begini. Ayo. Kadang kan ibu-ibu teman-teman saya UMKM itu pada mau bergabung sama saya, alhamdulillah sih. Iya, karena memang kan fokus daripada pemerintahan Ardiansa 5 tahun ke depan juga itu akan memfasilitasi UMKM. Karena bagaimanapun juga yang namanya UMKM itu merupakan salah satu bidang
yang bisa menyerap tenaga kerja. Misalnya bapaknya kerja di tambang, istrinya jualan, pedagang online. pedagang online. Pedagang online. Wih, pedagang online itu omsetnya banyak tuh. Alhamdulillah Om Boy. Iya kan? jangan kira loh, namanya pedagang online itu besar penghasilannya. Gitu. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan podcast ini kalau mau berguru bagaimana caranya berdagang di media sosial, ke Acil Mehong. Acil Mehong itu bisa ditempati belajar. Ya kan? Nah, kemudian ada yang namanya Kang Anca. Kalau latar belakang kesehariannya apa, Cak? Sehari-hari ini ya sama aktivitas perkuriran. Oh, kurir juga? Iya. Oh, iya. Jadi ada beberapa teman-teman kurir yang ikut bergabung ya. Nah, kalau Tommy kan yang tidak dipisahkan ini, ya kan kita tahu lah dia aktivis mahasiswa. Kemudian namanya aktivis mahasiswa itu kan apa pikirannya melihat ke depan siapa yang sebenarnya cocok dipilih untuk perbaikan Kutai Timur itu kan mereka sudah petakan tuh. Dan saya pikir juga teman-teman di relawan 12 ini pikirannya sama dengan Tommy yang tidak dipisahkan. Ya kan? Ya, kalau saya bilang Tommy J pisah, nanti Tommy J pisah. Bangun ya kan? Jadi kita kasih namanya Tommy tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan. Ya, kan? Oke, sebelum itu saya mau tanya ke Acil Mehong nih. Iya. Cil, ini kan Army, Iya benar. Ardiansa Mahyunadi, Iya. kan? Seberapa dekat Acil Mehong terhadap kedua tokoh ini? Kalau saya nih jujur, Ya. yang paling kenal itu suami saya. Oh. Untuk beliau. Iya. Kalau dekat, tapi kan suami saya tuh selalu, ayo kita dek, namanya suami istri kan, Iya, satu iya. ranjang itu pasti cerita di setiap malam. Dek, kamu harus dong memilih seorang pemimpin itu yang nominal tuh pemimpin yang agamanya bagus. Oh. Beliau itu kalau kita undang selalu datang, Iya. maupun apa, insya Allah datang. Kalau Kak Unat kan memang udah, maksudnya Pak Yunadinya Iya. udah kenal udah lama juga, Oh. bagus juga beliau. Tapi kalau Pak Ardiansa ini kan si ibaratnya itu, kalau alhamdulillah sih saya pernah ketemu di masjid di atas Bukit Pelangi. Iya. Ramah beliau orang masuk kan, sama maksudnya tuh bagus lah orangnya tuh, ceritaan yang kayak humble, Iya, enak iya. diajakin kayak gimana gitu. Saya juga pernah dulu 2000 berapa gitu saya ikut lomba UMKM masak. Pada saat itu saya maksudnya tuh cuma mengikutin lomba. Saya itu waktu itu saya masak daging masak penganten. Waktu itu beliau ngerasain, wah ini enak katanya Pak Ardiansa dagingnya. Iya. Pak nanti saya nyeletuk lah saya, Pak nanti coba-coba sekali-sekali ke beli dagangan saya di Acil Mehong. Iya, Iya kata beliau. Iya. Itu aja sih. Oh, jadi pendekatannya bagus juga tuh Pak Ardiansa ya. Dia memuji, ya mudah-mudahan nantilah kalau beliau terpilih sekali-kali undang ke warungnya Acil Mehong. Siap. Ya, siap Om. Kalau anak saya nanti kalau sudah sekolah lah yang paling kecil itu nanti saya buka lagi warungnya. Iya. Nah kalau Ibu Lice, mungkin ada cerita tuh sehingga tertarik ikut bergabung di tim 12 ini, tim relawan 12 ini. Cerita kedekatan Bu Lince dengan dua tokoh ini, Pak Ardiansa Sulaiman dengan Pak Mahyunadi. Oke, kalau saya sih sejak tahun lalu, yang pemilihan tahun lalu, yang Pak 2020 ya? Iya. Saya sudah kenal beliau dari Pak Mahyunadi ini. Kebetulan kami satu kerukunan. Oh, satu kerukunan. Ya, dia ada Torajanya. Iya. Dia dari Toraja Sangala. Dan kebetulan kami sama-sama. Asal dari neneknya. Iya. Kami pernah itu hari pandang cerita sama dia. Kami bertamu ke rumahnya, terus dia cerita panjang lebar. Oh ternyata Pak Mahyunadi ini ada Torajanya. Oh, ada Torajanya. Iya. Saya juga baru dengar malam ini dari Bu Lince ini. Iya, ada Torajanya, dan itu dia kerukunan Sangala namanya. Oh, Sangala. Ya kan Toraja kan banyak nih. Betul. Kerukunan banyak macam. Betul. Dia dari Sangala gitu. Dari Sangala ya? Iya. Sangala itu di Toraja Utara atau? Iya. Oh, Toraja Utara ya? Makale. Oh, di Makale. Iya. Yang paling terkenal Makale itu apa tuh?
patung Tuhan Yesus itu. Nah itu dia paling terkenal di sana tuh. Iya. Kalau yang di atas itu Bu, di atas awan itu daerah mana tuh? Oh, di Lolai. Di Kebetulan Lolai. itu kampung suami saya. Oh. Ya, Iya, di iya, iya. negeri di atas awan. Iya. Ya. Negeri di atas awan. Iya. Iya, memang itu sudah yang Iya. menjadi familiar diumumkan Toraja ya? Toraja itu. Iya, Kalau iya, bilang iya. mau ke negeri di atas awan itu tempatnya di Lolai. Di Lolai ya. Iya, kampung suami saya. Oh. Iya. Dan beliau ini Pak Mahyunadi ini orangnya baik. Dan dia welcome kalau kita bertamu ke rumahnya, dia nyapa kita, dia nggak milih-milih gitu. Dia semua kalangan dia rangkul dan dia juga orangnya sosial. Iya. Ya, Pak Mahyunadi itu. Terus kalau Pak Ardiansa ini jujur aja ya, semenjak tahun lalu itu ya kenal begitu namanya aja. Iya. Tapi setelah ini pemilihan ini saya belajar mencari tahu bagaimana sih orangnya Pak Ardiansa ini, dan sudah banyak isu-isu bahwa oh begini dia, dan dia isunya bilangnya katanya nggak mau ke gereja. Iya. Ya itu mungkin sudah familiar ya. Betul. Tapi malam ini saya mengatakan dia tidak seperti itu. Dia malah nyumbang ke gereja-gereja. Dan dia orangnya tidak fanatik. Iya. Itu yang saya tahu dari dia, dan Iya. saya bangga. Saya harus memilih dia Iya, karena iya. saya lihat programnya bagus. Iya. Apa sih salahnya kalau kita memberikan kesempatan sekali lagi untuk memimpin Kutai Timur, karena pembangunan yang saya lihat ya sudah mulai berjalan. Nah kalau dia melanjutkan lagi program yang sudah dia rancang sedemikian rupa, marilah kita mendukung supaya programnya itu bisa dilanjutkan. Ya, contohnya kemarin kami pergi jalan-jalan ke Pantai Teluk Lingga. Iya. Kami panjang lebar nih cerita sama teman. Gimana ini Ibu Lince, kedepannya siapa yang kita pilih? Terus dia bilang, siapapun yang naik nanti pasti kehidupan kita akan begini-begini juga. Iya betul sih. Iya. Tapi kita lihat dulu programnya ini bagus, dan bukti bahwa kita sudah menikmati programnya, yaitu tadi salah satu jalan ke Pantai Teluk Lingga itu sudah bagus. Sudah bagus ya. Kita bisa lalui dan kita bisa jangkau dengan jangka waktu yang cukup bagus. Nggak berjam-jam gitu kan, karena jalannya sudah mulai dicor nih sebagian. Meskipun belum sebagian ya, tapi kan paling tidak akses motor dan mobil itu sudah bisa. Sudah bisa diakses masuk ke sampai ke pantai itu. Iya, sampai depan pantai itu motor sampai bisa masuk kalau airnya surut bisa. Iya benar. Ya, jadi itu yang saya bangga sama dia. Wah, mantap ini. Jadi saya mendukung bersama dengan keluarga, teman-teman. Ayo kita dukung dia bagaimana supaya dia menang dan bisa melanjutkan program yang sudah ada. Jadi Ibu Lence ini melihat bahwa program Pak Ardiansa Sulaiman ini sudah berjalan dengan baik. Iya. Sayang kalau beliau tidak dipilih dan itu tidak akan berlanjut. Ya, mungkin yang kalau ndak lolos ya mungkin bisa juga. Iya, Cuman iya. kan menurut saya dia bagus, dan saya mau supaya dia melanjutkan program yang sudah ada. Iya. Karena biasanya Bu, di mana-mana itu di kabupaten lain ya, bukan di Kutai Timur. Biasanya kalau sudah pergantian bupati lain lagi programnya. Iya sih. Iya kan? Iya. Nah, kita lihat saja di pemerintahan negeri ini Pak Jokowi, ya kan 2 periode. Supaya bisa dilanjutkan lagi program-programnya itu, makanya Pak Prabowo bergandengan dengan anaknya, khususnya bagaimana melanjutkan pembangunan ibu kota IKN yang ada di Kalimantan Timur. Itu juga satu kesyukuran. Iya kan? Karena khawatirnya kalau misalnya bukan dari orang-orang ini yang terpilih lagi, bisa-bisa tidak dilanjutkan itu. Iya kan, banyak aja alasan orang. Itu kan bukan program saya. Ini program saya. Nah, itu bahayanya kalau sebuah pemerintahan kita tidak melakukan dengan cermat untuk dipilih. Nah, ini saatnya untuk si kurir ini. Aksa ya? Ya. Aksa. Kalau Aksa gimana? Pendekatan-pendekatan atau kenalan? Pernah nggak berkenalan atau persentuhan langsung dengan misalnya Pak Ardiansa Sulaiman ataukah dengan Pak Mahyunadi? Kalau untuk Bapak Ardiansa sudah pernah Sudah pernah bertemu?
Kebetulan waktu itu di Bukit Pelangi. Iya. Di Bukit Pelangi itu ada pesantren di belakang ini. Iya. Jadi di situ diresmikan pesantren tersebut. Nah, ada pengijazahannya. Nah, disitulah kebetulan saya warga di sana juga. Warga kan? di sana ya. Jadi di situ saya senang melihat beliau. Orangnya ya saya ramah, bagus lah. Jadi disitulah membuat saya itu ikut juga dengan gerakan-gerakan seperti ini kan untuk memenangkan beliau. Lagi pembangunan saya ngelihat ini sudah alhamdulillah, keluhan-keluhan kurir yang jalan banyak lubang-lubangnya, rusak apa segala, alhamdulillah sekarang sudah mulai tertutupi. Sudah mulai dicorgang ya. kan. Keluhan-keluhan jalan kabok begini-begini, sekarang alhamdulillah sudah sudah mulus. Jadi saya senangnya di situ. Ya, takutnya kalau Bapak ini nantinya tidak tidak naik, ya programnya ini takutnya berubah lagi. Kan? Nah, harapan kami itu ya semoga Bapak ini lanjut. Gitu. Luar biasa. Jadi hampir semua tamu saya ini, kalau Tommy kan belum. Belum. Jangan saya. Nanti Tommy saya akan tanya juga nih. Harus harus ditanya nih. Wajib. Iya kan? Aktivis. Karena kan misalnya begini, ibaratnya begini loh. Saya selalu menyatakan bahwa memilih pemimpin kepala daerah itu sama halnya kalau kita memilih pasangan hidup. Iya. Iya kan? Kita harus tahu rekam jejaknya bagaimana, ya kan? Kemudian seperti yang dikatakan Acil Mehong tadi, harus kelihatan akhlaknya, ya kan? Kalau menurut Ibu Lince tidak membeda-bedakan. Pak Ardiansah Sulaiman yang diisukan katanya tidak mau masuk ke gereja, tahu-taunya masuk juga. Iya kan? Bahkan beberapa minggu yang lalu beliau ikut tuh, ada pesta apa itu Iya, iya acara kan? di apa namanya? Gereja Katolik itu. Nah, itu ulang tahun kan? Pesta Perak ya. Pesta Perak ya, Pesta Iya, Perak hadir. itu beliau ada di situ tuh. Iya. Artinya memang bahwa Pak Ardiansah Sulaiman itu pada saat beliau menjadi kepala daerah, dia harus mengayomi semua agama yang ada di daerah ini. Tetapi kalau dia sebagai pribadi seorang muslim, ya pasti dia taat pada agamanya. Saya pikir di keyakinan Ibu Lince juga begitu tuh. Iya, betul. Di Toraja kan banyak juga tuh. Jadi kepala daerah dari kalangan Kristiani Mama Abu ya. Iya. Tetapi kan dia juga tidak membedakan mana Kristen di sana, mana Muslim di sana. Semua diayomi. Nah, itu yang salah satu yang dicontohkan Pak Ardiansah Sulaiman di Kabupaten Kutai Timur. Oke, sekarang giliran Tommy, tidak bisa dipisahkan. Terpaksa mic ini saya pindahkan nih. Iya kan? Tommy ini kan aktivis mahasiswa. Mungkin ada kisah-kisah dari Tommy terkait dengan sosok Pak Ardiansah Sulaiman. Mungkin bisa disampaikan, Tom. Ya, baik. Jadi kalau sorry, agak bagaimana ya dibilang aktivis nih? Saya tidak suka sekali dibilang aktivis ternyata. Jadi untuk cerita saya, kalau untuk bersangkutan dengan Bapak Pak Ardiansah, di bulan berapa kemarin tuh, saya sempat kuliah kerja nyata di salah satu daerah di Rantau Pulung. Tuh, Pak. Saya menemukan salah satu warga di sana yang mendapatkan atau menjadi korban kebakaran waktu itu. Itu sudah 1 tahun, Pak. Karena tidak ada akses untuk menyambung dengan Pak Ardiansah ini. Di situ saya berpikir bahwa tugas saya seorang mahasiswa ini sebagai penyambung lidah dari masyarakat ke pemerintahan. Gitu. Kemudian saya mencoba mengajukan proposal kepada Bapak dan disambut sangat baik sekali. Bahkan saya berpikir, saya coba-coba dulu nih, kira-kira diterima nggak, direspon nggak sama Bapak. Gitu. Yang kita notabene mahasiswa gitu kan, anak muda, milenial, apalagi dengan styling seperti ini, gondrong itu, kayak apa sih ya di kalangan masyarakat begitu. Tapi Bapak enggak membedakan gitu. Dia malah ramah sekali menyambut kedatangan saya waktu itu. Kemudian saya diarahkan lagi itu, Pak, diarahkan untuk
mengantar proposal itu ke Basnas waktu itu, Basnas. Nah, tapi anehnya Pak ini ya, yang dibantu ini kan non nih, ini bentuk toleransinya Bapak tuh. Maksudnya yang dibantu ini non muslim Pak, non muslim. Tapi yang membantu ini diarahkan ke dinas Basnas. Itu yang seharusnya kan untuk muslim aja tuh, Pak. Tapi Pak Ardiansa ini mintanya untuk semua masyarakat yang ada di Kutai Timur. Dan alhamdulillahnya Pak, terrealisasi itu barang. Itu terrealisasi di cukup 3 harian Pak. 3 hari. 3 hari Pak. Ada solusi. Langsung ada solusi. Luar biasa ya. Dan alhamdulillah direalisasikan di sana juga Pak. Kebetulan saya juga di sana, saya membersamai dengan masyarakat itu Pak. Itu aja sih, dan masih banyak sebenarnya, cuma waktu ini Pak. Silakan aja dibuka. Kasih kesempatan yang lain dulu Pak. Memang Tommy tidak mau dipisahkan ini. Tidak mau dipisahkan dia. Tidak mau dipisahkan dia. Selalu mengingat teman-temannya. Tidak mau terpisah dengan teman-teman Tommy ini. Jadi itulah mengapa teman-teman di relawan tim 12 ini jatuh cinta kepada tokoh kita, Pak Ardiansa Sulaiman dan Pak Yunadi. Dari kisah-kisah yang disampaikan oleh teman-teman ini, saya bisa menyimpulkan bahwa memang kedua tokoh ini adalah tokoh yang saling melengkapi. Ya, betul. Pak Ardiansa Sulaiman orangnya taat agama, kemudian tidak membeda-bedakan apakah dia Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan kalau ada kombusuk di Kabupaten Kutai Timur ya kan, itu semua diayomi. Dan memang itulah tugas, salah satu tugas dari kepala daerah yang ada di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Itu pula lah yang membuat daerah ini, kenapa daerah ini kondusif. Karena semua diayomi. Iya kan? Bukan hanya mengayomi partai politik, bukan hanya mengayomi LSM, bukan hanya mengayomi mahasiswa, termasuk mak-mak juga yang diayomi. Makanya ada 2 mak-mak yang hadir malam ini. Iya kan? Jadi pendekatannya ke mak-mak itu misalnya nanti ada usaha UMKM, itu pasti diperhatikan. Dan pelatihan-pelatihan terkait UMKM itu kan lancar juga tuh. Bagaimana agar supaya ibu-ibu yang mengelola UMKM itu sumber daya manusianya ya kan ditingkatkan. Itu salah satu juga program dari Pak Ardiansa Sulaiman di 50 program unggulan beliau. Janda juga itu Pak. Janda Untuk janda ada juga. ya, janda juga diayomi karena itu memang perintah ya kan, mengayomi janda dengan orang-orang miskin. Itu perintah agama sebenarnya. Bukan hanya di agama Islam, tetapi di agama Kristen atau non-Muslim juga perintahnya seperti itu. Karena tidak ada satu agama pun di dunia ini yang menyuruh umatnya itu untuk membuat jahat. Kalau ada agama yang yang menyuruh umatnya berbuat jahat, itu bukan agama yang memang diturunkan oleh Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Sekira begitu. Lalu tadi kan ada strateginya tuh. 12 orang ini mencari 12 orang. Iya. Ya kan? Benar. Kan bisa dilebarkan tuh, Bi. 12 orang mencari 12 orang, kemudian 12 orang ini lagi berpencar lagi untuk mencari 12 orang. Iya. Betul. Kalau istilahnya Acil Mehong itu strategi multi level marketing. Ya, betul. Ya, itu betul. Iya kan? Ya. Benar. Nah, dari ini kalau bisa melebar, ini luar biasa gerakannya. Betul. Jadi relawannya kecil, Iya. tetapi fungsinya besar. Kan ada juga tuh kita lihat relawan besar kan? Iya. Banyak relawan, gemuk, tapi tidak fungsional. Benar. Iya kan? Akhirnya nanti setelah pilkada awalnya wah kita ini rela nih. Setelah pilkada melawan. Ya kan? Itu namanya relawan. Rela, sedikit-sedikit rela, tapi kemudian hari akan melawan. Nah, ini kan teman-teman sudah jalan nih. Jalan Om. Saya lihat ini ada dari kurir nih, yang luar biasa kan. Nah kemudian dari kurir ini itu kan tidak hanya menyampaikan kepada orang-orang yang disambangi tuh, iya kan? Mungkin ada titipan juga tuh, Bu, saya ini mengantarkan barang ibu nih, iya kan?
tolonglah dibantu Pak Ardiansah Sulaiman. Siapa tahu ibu bisa juga mempengaruhi 12 orang. Kan luar biasa gerakan ini. Iya kan? Betul. Itu yang dilakukan ya Pak. Iya, betul. Luar biasa ya. Iya. Jadi tidak salah lah bahwa relawan ini relawan kecil tapi fungsinya besar. Biasanya relawan-relawan seperti ini nih relawan-relawan militan membiayai dirinya sendiri ya. Iya. Atau jangan-jangan Habibie dapat suntikan dari mana-mana nih. Alhamdulillah sampai hari ini Om, kami berdiri di kaki sendiri Om. Iya. Ya karena kecintaan ke pasangan Army, ingin berjuang, ingin beliau menang. Alhamdulillah sampai hari ini kami buat baju gotong royong Om. Oh. Begitupun juga dengan keberadaan posko, begitupun juga dengan branding posko. Kami beraktivitas dengan ya dari hati, kemudian dari sumbangsi teman-teman masing-masing sampai hari ini Om. Luar biasa ya. Ada teman masukan kita deklarasi. Iya. Itu banyak teman-teman masuk kita ya lakukan deklarasi. Karena kita melihat terlalu banyak relawan yang mengajukan ini. Sudahlah. Cukup kita sudah terdaftar, saya minta kita daftarkan kemarin di Ketua Divisi Relawan. Kemudian saya minta juga didaftarkan ke KPU sebagai relawan, sebagai legal kita untuk bergerak. Sudahlah kita fokus di door to door saja. Maksudnya kita kembali ke fungsi dibentuknya relawan 12, kita bentuk kan ada Om tingkatannya. Iya. Teman-teman ini ada namanya tingkatan di B namanya Om. 12B, ada 12C, ada 12D. Jadi tim juga ya? kayak Bu Lince 12B. Jadi dia di bawah Ibu Lince itu ada 12C. Ada 12C. Sampai ke D. Nah, gitu Om. Jadi kami target dan kami juga Om tidak membentuk relawan ini di 18 kecamatan. Iya. Kami fokus di wilayah Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Kenapa kami fokus di wilayah Sangatta Utara dan Sangatta Selatan? Kami anggap ini cukup. Dan itu pun kami belum bisa juga menjangkau semua. Nah, karena kami pikir bahwa di 2 kecamatan ini itu 100.000 pemilihnya Om. Di Sangatta Utara 85.000, di Sangatta Selatan itu sekitar 20.000. Sekitar 40% dari jumlah pemilih. Iya, jadi kami teman-teman ini bergerak ya di 2 kecamatan ini. Nggak ke Bengalon, kita tidak ke Sangkuliran, kami fokus di wilayah ini yang bisa kita pengaruhi, kita ajak dia bergabung jadi tim 12. Ya sudah, kita minta ayo kita galang pemilih, kita pengaruhi, kita ajak, kita yakinkan untuk memilih pemimpin di pesta demokrasi ini yang terbaik di antara yang baik. Salah satunya pasangan Army gitu. Dengan modal, dengan harapan bahwa ya yang kita jual adalah program unggulan yang tadi 50 program unggulan, salah satunya Kutai Timur Hebat, kemudian ada Desa Hebat dan Kota Hebat, dan di situ ada beberapa seperti program beasiswa, kemudian dana RT yang 250 juta kemarin itu kan bisa dijabarkan di kebersihan, kemudian di macam-macam lah di 250 juta itu yang diberikan kepada RT. Ada beberapa macam program yang bisa 17 Agustus dan lain-lain itu bisa digunakan di situ terkait masalah lingkungan, pemberdayaan UMKM, bisa semua digunakan di 250 juta itu. Nah, tinggal memang kami bentuk Om, jualan kami ini Om tidak pakai apa-apa Om. Kami sampaikan bahwa ke teman-teman yang kita ajak bahwa kami tidak bisa berikan apa-apa, tapi insya Allah ketika pasangan Ardiansah Mahyunadi terpilih ke depannya, insya Allah kami akan menjadi penyambung lidah pasangan Ardiansah Mahyunadi untuk menjembatani ini, mengawal program-program beliau agar bila terserap dengan tepat sasaran. Nanti ada teman-teman yang mungkin ada anaknya yang butuh beasiswa, kami yang sebagai jembatan untuk menyampaikannya ke pemerintah daerah ketika beliau terpilih nantinya. Jadi sudah dipersiapkan program ke depan ya? Iya. Dan yakin Army menang? Insya Allah menang Om. Yakin ya? Yakin. Insya Allah. Jadi di sini Om, ini kan mewakili saya, ini yang ada di sini Indonesia Mini Om. Yang ada di sini Om. Indonesia Mini? Iya. Saya Palopo Om. Beliau Jawa.
Toraja, Banjar, Patinjonya, ada Mandarnya juga. Lengkap sini Om. Banyak nih belum hadir ini. Gadis ada dari timurnya juga ada. Ada Om, lengkap. Saya baru sadar juga itu. Di sini lengkap Om. Indonesia Iya, lengkap kami. berarti aku aja ya. Aku aja berarti. Lengkap. Luar biasa ya. Lengkap Om. Jadi pemilihan teman-teman di tim relawan 12 ini memang rekrutmennya itu ketat ya. Iya Om, jadi memang sih kita ambil dari teman-teman, memang dari pemilu kita sudah sama-sama Om. Oh. Sama-sama. Coba kita bikin gerakan tim 12 ini bagaimana bisa efektif Om. Kecil tapi namanya kecil 12 tapi gerakannya kalau jalan ini kan imbasnya besar Om. Alhamdulillah sampai sekarang semua teman-teman jalan Om. Bentuk tim 12 dan itu 144 orang yang tim C. Kemudian tim C ini kita minta juga untuk bergerak merekrut tim D. Tim D. Nah itu sampai 1.800 Om kalau itu bisa maksimal semua. 1.800 ini kalau bergerak ini Iya, benar. dari 1.800 kalau bergerak maksimal, Iya. iya kan? Kali 12 lagi. Kali 12 sampai situ Om. Luar biasa ya. Sampai sejauh itu bagaimana strategi relawan tim 12 ini agar supaya betul-betul memaksimalkan gerakan Iya. dan memenangkan ARMY. Siap Om. Kan ada juga begini tuh. Saya biasa perhatikan ya. Dari dulu tuh kalau saya ikut memenangkan sebuah pasangan calon di pilkada tuh. Misalnya dia relawan di Menjurjaya kan? Siap Om. Mau juga ke 18 kecamatan tuh. Iya. Nggak mampu tayo. Nah, pertanyaan saya, ngapain juga kamu ke 18 kecamatan? Di 18 kecamatan itu sudah ada tim suksesnya juga di situ, ada tim sukses desa, di kecamatan juga itu ada relawan-relawan ARMY. Iya kan? Ngapain itu? Sampai saya selalu bilang, kalian ini hanya menghabisi baterai mahal. Iya kan? Menghabisi baterai, apalagi kalau mau acil mehong mau ke 18 kecamatan. Siapa yang mau jaga anaknya? Siapa yang jualan online pun. Siapa yang jualan online? Iya kan? Atau Kita yang pasti-pasti aja. atau jangan-jangan mereka sengaja untuk ke 18 kecamatan itu bukan memenangkan ARMY akan tetapi mau melihat kecamatan gitu loh. Iya. Dipikirnya kecamatan di Kabupaten Kenti Timur ini bisa ditempuh 1-2 hari. Nggak bisa. Makanya sebelum kita buat program Om sudah kita sepakati. Kita tidak kemana-mana. Iya. Cukup di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan yang satu daratan Om. Iya. Kita isi bensin pul sudah bisa temui orang mana-mana Om. Jadi kita tidak terlalu mau klaim sampai 18 kecamatan, kita cukup bergeraknya di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Iya. Gitu. Nah, kemudian kan begini tuh. Bagaimana tim relawan 12 juga ini mengantisipasi yang namanya money politik. Iya. Money politik itu kan ngeri-ngeri sedap. Iya. Bukan berarti ini tim ARMY saya menyatakan ya kemungkinan besar ARMY tidak melakukan itu, tetapi kita harus realistis. Namanya pilkada itu siapapun punya peluang melakukan money politik. Nah, bagaimana strategi daripada tim relawan 12 ini menghadapi money politik itu? Jadi gini Om. Jadi setiap minggu kami tuh rapat Om. Melihat update perkembangan dan evaluasi tiap minggu kami rapat. Memang money politik ini kan dari pemilu sampai hari ini. Ya. Nah, cuman memang teman-teman ini kita bekali. Yang pertama, kita personal branding Om. Maksudnya kelebihan dari paslon ini harus sampai kepada orang yang kita ajak. Iya. Jangan hanya mengajak, ayo pilih ARMY. Ini tanpa dengan meyakinkan dia. Ada tahapan yang harus. Karena kenapa kita harus mengajak, meyakinkan kepada pemilih bahwa pasangan ARMY ini pasangan yang terbaik di antara yang baik. Yang pertama, orangnya sederhana. Kedua-duanya sederhana. Iya. Siapa yang mau membantah bahwa Mahyunadi itu orang sederhana? Siapa yang mau membantah bahwa Ardiansyah itu orangnya sederhana? Kemudian yang kedua, teman-teman nyampaikan bahwa Pak, mereka ini jujur Om, maksudnya bersih lah Om. Iya. Sampai hari ini belum ada lah yang kayak dipanggil KPK, diperiksa apa semua, belum ada Om. Dari
kedua terindikasi lah Om, belum ada kita dengar. Nah, kemudian mereka berpengalaman, duanya berpengalaman, yang satu berpengalaman di eksekutif, Pak Ardiansah berpengalaman di eksekutif, dan Pak Mahyunadi berpengalaman di legislatif. Sehingga nantinya pasangan ini menguasai eksekutif dan legislatif, sehingga nanti pembangunan ke depan itu ada harmonisasi Om. Antara eksekutif dan legislatif untuk membawa Kutai Timur yang kuat dan hebat. Apalagi yang disampaikan oleh Bang Irwan sebagai ikon kita. Kami ini sebenarnya mempunyai ikon Om. Saya kira ikonnya Om BP lah. Kalau Bang Irwan kan ikonnya Om BP, kalau kami lagi Bang Irwan. Jadi beliau ini kemarin beberapa mengikuti kampanye beliau dan saya mendapat banyak penjelasan. Dan sudah, nggak usah terlalu ribet menjelaskan ke masyarakat. Cukup jelaskan bahwa pasangan ini sederhana, bersih, kemudian berpengalaman, punya pengalaman eksekutif dan legislatif, dan pasangan ini kompeten untuk memimpin Kutai Timur ke depan. Dengan APBD yang 15 triliun, kita optimis Om bahwa 50 program unggulan ini Bisa terlaksana. bisa terrealisasi dengan baik. Nah, kemudian kenapa Kutai Timur akan kuat ke depannya, kemudian kenapa akan hebat? Ya tadi 15 triliun itu. Kemudian ada dorongan, ada topangan Om dari partai pengusung yang notabene seperti Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Itu pengusung ARMY. Kemudian ada Demokrat, ada Bang Irwan yang diketuai, kemudian ketuanya AHY yang notabene kita tahu mendapat posisi menteri. Ya, kita doakan mudah-mudahan juga tokoh kita dari Kutai Timur, Kaltim, Bang Irwan bisa dapat posisi strategis lah di kabinet. Kita berdoa sama-sama. Kemudian makanya Bang Irwan nyampaikan bahwa pasangan ARMY ini adalah pasangan yang di antara di 10 kabupaten kota, Kutai Timur adalah pemerintah yang akan kuat dan hebat ketika pasangan ARMY terpilih, karena sudah punya APBD 15 triliun, kemudian program-program yang seperti pembangunan bandara, kemudian pelabuhan, kemudian jalan-jalan nasional, itu kan ada Bang Irwan Bang yang bisa mendorong di situ untuk terwujudnya pelabuhan, kemudian bandara lewat APBN karena ditopang dari partai pengusungan Demokrat dan Gerindra. Ada juga Om, katanya Bang Irwan ada presiden PKS. Ya memang luar biasa. Dalam kalau apa yang disampaikan Habibie tadi terkait dengan Haji Irwan itu, kalau dia berjanji itu sudah sebenarnya sudah di depan mata itu barang. Karena dia tidak akan pernah menjanjikan sesuatu kalau dia tidak bisa mampu mewujudkannya. Itu kan terbukti itu. Selama Haji Irwan di Komisi 5, jalan kita yang bolong-bolong dari Sangatta ke Samarinda bisa 4 jam, sekarang sudah 2 jam. Dari sini ke Sangkulirang dulunya setengah mati karena batu-batu di situ. Alhamdulillah sudah bagus tuh jalannya tuh. Ditopang dengan program Ardiansah Sulaiman yang sudah tadi disampaikan, gang-gang sudah dicor, iya kan? Walaupun gangnya Om masih sepotong, tapi saya bersyukur bahwa sudah dicor. Kalau dulu kan masuk di sini kan becek tuh. Tapi ya dengan perhatian serius pemerintah untuk mencor gang-gang itu, juga bukan hanya sebagai bagian agar supaya gang-gang itu bagus, tapi itu juga solusi agar supaya mobil nanti yang keluar dari gang-gang itu kalau masuk ke jalan besar itu tidak membawa lumpur. Selama ini kan kita selalu mengeluh terkait dengan debu. Debu itu bukan karena memang ada mobil-mobil besar dari perusahaan, tetapi kebanyakan kontribusi debu itu dari gang-gang yang becek. Nah, ini kita kampanye apa bukan ya? Nggak jadi masalah Om. Kita ini Om terdaftar kok, sudah saya tanya di divisi relawan, alhamdulillah relawan tim 12 terdaftar. Iya. Kemudian juga kan akunnya Om itu sudah terdaftar. Dan memang saya sudah mendedikasikan
untuk di pilkada ini bahwa podcast OMBP ini untuk ARMY. Siap. Sama dengan 2020 podcast OMBP untuk ASKB. Siap. Ya kan, dan alhamdulillah ya secara real memang tidak banyak pengaruhnya. Iya. Akan tetapi saya pikir hampir seluruh masyarakat Kutai Timur itu ya kan menyaksikan podcast kita. Siap. Nah, Acil Behong, ya kan? Tadi kan harapannya ketika pemerintahan ARMY ini terpilih, kan pasti ada harapan tuh. Salah satunya bagaimana meningkatkan UMKM. Kira-kira harapan apa ya agar supaya UMKM ini kita bisa meningkat nih? Apalagi kan jujur nih, saya kan pedagang online. UMKM itu pengen lebih dimajukan lagi ya, maksudnya pelatihannya kayak kita belajar. Kalau saya ini pengen di Mandai Balado saya, bagaimana sampai ke orang kayak kan sering pelanggan saya itu bawa ke Jawa, ke Jakarta, tapi saya pengen maksudnya tuh dari Pak Ardiansa atau Pak Mahyunadi itu memberikan pelatihan buat saya gitu. Nah, bahwa mandai atau makanan-makanan yang dari saya buat itu, semoga sih beliau mendengar ya, bahwa kalau saya tuh bisa membuat masakan-masakan saya tuh bisa sampai keluar daerah, kemana aja, kalau bisa sampai ke mancanegara. Karena kan Mandai Balado itu khasnya orang Banjar. Ya, mandai yang dari dari apa itu? Cempedak. Iya. Iya. Maksud saya pengen ada pelatihan untuk mandai itu tuh bisa bertahan lama. Saya sudah selalu mengetes tuh paling lama itu 1 minggu. Paling lama itu 1 minggu. Makanya saya pengen mudahanlah didengar pelatihan untuk makanan saya tuh maksudnya tuh bisa bertahan. Iya. Jadi biar UMKM saya tuh, biar saya pedagang online jauh lebih maju lagi. Setidaknya kan ada pemasukan juga buat Kutai Timur. Kalau saya, walaupun saya online kan, tapi setidaknya saya bayar juga pajaknya nanti Kutai Timur. Betul. Cerdas juga. Jadi kan banyak juga tuh nambah nanti kalau ada karyawan kan saya memberikan pekerjaan Iya, untuk menciptakan yang lain. lapangan kerja, betul. Bener kan Om ya? Betul itu. Iya. Makanya ya sudah deh, siapa tahu beliau mendengar dan memberikan, oh ya Acil nanti pelatihan kayak gini, alhamdulillah. Iya, tugasnya Habibie lah nanti itu Betul. kan. Tadi kan dia sudah berjanji tuh akan menyampaikan aspirasi dari teman-teman yang di UMKM, khususnya yang bergabung di relawan Tim 12 ini. Menarik ini dari Acil Behong ini, bahwa memang ada itu di Banjar sudah ada itu bisa sampai bertahan 3 bulan. Kalau itu mandai yang direndam, mandai yang difermentasi. Kalau saya ini kan mandai yang dikupas langsung digoreng langsung dimasak. Oh gitu ya? Iya. Oh. Jadi maksud saya tuh pengennya itu Mandai Balado saya itu bertahan paling lama kan kalau makanan itu 3 bulan ya. Iya. Kalau bisa gitu. Makanya tuh saya tuh perlu pelatihan untuk belajar bagaimana makanan itu bisa bertahan. Jadi maksudnya bukan hanya di Kutai Timur, tapi Kutai Timur ini bisa satu kita punya khas oleh-oleh bahwa kita tuh punya kayak makanan khas kayak gitu. Nah ini loh ciri khas dari Kutai Timur kan biasanya kayak ada apa sih, amplang Bengalon. Sekali-sekali dong Kutai Timur tuh kayak ada ciri khasnya Mandai Balado khas Kutai Timur. Jadi kayak menjelajah. Alhamdulillah sih pelanggan saya tuh ada yang dari Cil saya pesan mandai ya dibawa ke Balikpapan. Cil saya pesan mandai ya, saya dibawa ke Jakarta. Cil saya pesan mandai sampai dibawa ke Malang, keluar Jawa. Seandainya saya orang Jepang, saya tinggal nelpon tuh bawa ke Jepang ya kan. Nah maksudnya yang saya tangkap maksud daripada Acil Behong ini, memang kita butuh produk dari UMKM yang bisa keluar tuh. Iya sampai ke luar. Salah satu yang ada di Kutai Timur itu baru bedak lotong. Iya benar. Bedak lotong itu sudah kemana-mana tuh. Benar. Sampai ke Cina, ke Vietnam kan. Saya biasa berpikir begini, kenapa juga sampai ke Cina? Di sana kan orangnya sudah putih-putih tuh. Iya kan? Ternyata di bedak lotong itu bukan hanya memutihkan kulit, tetapi di situ ada juga rempah-rempah agar supaya bagaimana kulit kita bisa sehat. Nah, kalau Bu Lince apa Bu harapannya untuk
5 tahun ke depan di pemerintahan ARMY? Ya, kalau saya sih harapannya kalau beliau naik, tapi saya yakin pasti naik. Tidak ada keraguan? Tidak ada. Iya, iya. Nah, biasanya kalau kita melakukan itu kita sudah rasa di diri kita sendiri. Oh. Jadi feeling dari Ibu Lince ini menyatakan yakin Iya. ARMY menang. Ya, harapan saya ya kalau mereka naik nanti, dan itu sudah pasti naik ya, itu feeling saya. Yang saya mau sampaikan di sini pendidikan, Om. Kenapa saya bilang pendidikan? Karena saya sudah punya anak 2. Dia kemarin susah di sini kalau kita mau memilih sekolah yang kita suka kan. Contohnya anak saya tahun kemarin lulus nih, mau masuk SMA. Tetapi kan sekolah itu kan punya zonasi. Iya. Ya, mudah-mudahan lah kalau nanti pemerintah terkait ya bisa tidak ada lagi enggak usah lagi pakai begitulah. Karena susahnya minta ampun. Siapa sih pasti semua orang tua yang menginginkan anaknya sekolah di sekolah yang bagus. Pasti semua orang tua menginginkan seperti itu. Dan saya kemarin susahnya itu begini. Jarak rumah saya dari sekolah itu dekat. Sementara saya mendaftar di situ, anak saya enggak lulus. Terus anak saya mau sekolah di mana dong? Sementara jarak dari rumah saya itu sekolah yang terdekat. Masa saya harus ke Sangatta Selatan? Maksudnya Ibu ngapain ada zonasi kalau misalnya anak saya di tetangga rumah saya tidak lulus? Iya. Maksud saya begitu. Ya bagaimanalah solusinya supaya karena emak-emak rata-rata begitu, Pak. Banyak saya dengar, biasa sudah pasang status, pusing sudah 7 keliling ini, anaknya enggak lulus lah. Ya kan itu enggak bisa dipungkiri lagi, dan sudah kan biasa di sosial media itu kan pasang status galau semua kalau sudah mau masa pendaftaran itu. Ya. Kemudian nanti ke depannya jangan lagi seperti itulah. Kasihan yang oke lah, yang punya banyak kenalan kan bisa mungkin anak saya mamanya tolonglah ya kan. Tapi kasihan yang masyarakat kecil kalau enggak punya kenalan di atas, kasihan kan enggak bisa masuk. Nah, sementara sekolah punya peraturan seperti itu kan. Nah, harapan saya semoga itu tidak ada lagi terulang seperti itu. Kasihanlah ibu-ibu. Contohnya karena saya sudah mengalami dan memang betul pusing kepala kita itu. Kasihan anak-anak kita itu, dan semua orang tua pasti menginginkan anaknya sekolah di situ. Ya contohnya tadi sekolah unggulan ya semua orang tua, tapi alasannya karena rumah kita kan dekat dari situ. Masa kita tidak diterima, sementara terus anak kita mau sekolah di mana? Masa harus ke yang jauh, sementara ada sekolah yang dekat kan? Itu semoga itu nanti bisa Pak Bupati dengarkan, dan itu tidak bisa lagi, tidak diperlakukan lagi lah hal-hal seperti itu. Ya, mudah-mudahan kebijakan ke depan itu betul-betul ketat. Iya. Ketatnya begini, ya kalau misalnya zonasinya di situ, orang di situ. Jangan lagi misalnya orang dari jauh datang ke situ, itu tidak adil namanya. Iya kan? Karena yang dimaksud Ibu Lince tadi itu betul-betul sistem zonasi itu dipergunakan sebagaimana yang diinginkan oleh peraturan itu. Iya kan? Nah, kalau soal pendidikan sih is okay, ya kan? Ya, kita mendapatkan juga informasi bahwa mulai dari PAUD sampai SMP itu udah mulai ditanggung tuh baju seragam tuh. Iya, betul. Iya kan? Itu aja sih yang saya keluhkan masalah itu. Kalau pas pendaftaran masuk sekolah itu betul-betul bikin pusing kepala kita itu. Oke, baik. Mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Bupati. Nanti juga kan beliau akan podcast di sini hari Jumat itu tanggal 11 ya. Beliau datang sini, saya akan sampaikan beliau itu bahwa mak-mak itu keluhannya begini loh Pak Bupati. Ya, mudah-mudahan kalau Bapak nanti duduk, bagaimana diterapkan betul-betul sistem zonasi itu. Tidak lagi karena dia kenal guru di situ, orang dari Sangatta Selatan ke situ. Iya kan, itu namanya tidak adil. Nah, kalau di teman-teman kurir nih, siapa yang mau apa harapannya teman-teman kurir ini terkait dengan pemerintahan ARMY 5 tahun ke depan? Ini penting ini Pak Muhammad Susanto. Karena kurir ini kan memang kegiatan baru di Kutim. Tetapi semakin hari semakin banyak penggemarnya tuh. Kalau harapan Pak Muhammad gimana? Ya kalau harapan saya sih terus terang kalau jalan sudah bagus, nah mudah-mudahan untuk kedepannya semacam legalitas buat legalitas kurir juga
resmikan Perjuangkan. dan diakui, diperjuangkan seperti itu. Itu harapan saya. Oke, baik. Saya pikir Pak Muhammad Susanto sama dengan ya, Ya. terkait dengan bagaimana agar supaya kurir ini betul-betul legal, Iya. iya kan? Nanti bisa koordinasi lah sama Habibie sebenarnya Ya. itu persoalan administrasi. Iya. Habibie jago tuh mengorganisir itu. Kalau saya sama Bang Anca beda Bro, beda Oh, grup. beda grup. Nah, Iya. beda nih Om. kalau saya ini kebetulan si kurus. Nah, ini saya sebutkan. Nah, mudah-mudahan tim dari anggota saya juga di si kurus bisa live bisa juga bisa saya sampaikan supaya bisa di-share. Nah, seperti itu. Oh, jadi nama organisasinya Si kurus. Si Kurus ya? Ya. Maksudnya apa tuh? Nah, si kurus ini ya kurir yang apa ya? Kurir yang tak terurus. Aduh, ini sudah terbaca, ini sudah. Jadi memang menarik ya. Jadi memang kurir juga harus terorganisir dengan baik. Kalau bisa buat sendiri apa tuh istilahnya sekarang tuh yang di media sosial tuh. Buat aplikasi sendiri. Iya kan? Halaman. Iya kan? Halaman. Bisa itu bisa. Itu bisa dijalankan oleh operator. Kan kita tidak mau juga operator dari luar yang masuk ke sini kan. Ya. Lebih bagus lagi kalau ada operator kurir itu dari daerah kita sendiri. Nah, kalau Tommy yang tidak mau dipisahkan ini gimana Tom? Harapannya terkait dengan pemerintahan Pak Ardiansa Sulaiman 5 tahun ke depan. Kalau untuk harapan saya sih kan sudah ada beberapa program ya, Iya. 50 program unggulan dan itu saya rasa sudah masuk semua, Om. Pendidikan sudah masuk ya. Kan program Kutai Timur Hebat, kemudian ada Desa Hebat, kemudian ada Kota Abang? hebat. Kota Hebat. Dan di situ sudah masuk semua, termasuk keluhan ibu juga tadi itu masalah pendidikan sudah masuk juga. Tinggal kalau Bapak terpilih di tanggal 27 November nanti, insya Allah bisa terrealisasi dengan baik nantinya. Begitu. Amin. Gini ya, kami sebagai mahasiswa itu sebenarnya enggak mau menyalahkan pemerintahan gitu. Tidak mau sampai kapan kita menyalahkan pemerintahan? Kita butuh kolaborasi dengan pemerintahan hari ini gitu. Itu sih, Pak. Oke. Baik. Tommy yang tidak mau terpisah dengan kelompok relawan 12 Army. Apa yang kami kisahkan di sini adalah pengalaman teman-teman yang tergabung di tim relawan 12 Army. Pengalaman-pengalaman itulah yang memicu semangat mereka untuk melakukan aktivitas dan berjuang memenangkan Army di tahun 2024 ini. Harapan-harapan mereka adalah harapan-harapan realistis. Semua tujuannya adalah agar betul-betul mereka juga merasakan dampak pembangunan yang kemudian nanti dilakukan oleh Army. 50 program unggulan Army itu bukan janji politik, tetapi itu merupakan program. Jadi tidak ada lagi janji di sini. Tinggal bagaimana ketika beliau terpilih, ini program ini sudah jalan. Siapa yang mengawasinya? Yang mengawasinya adalah semua elementasi masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Timur, termasuk relawan-relawan ini mengawasi dengan baik program ini agar supaya program-program yang sudah dicanangkan oleh Ardiansa Sulaiman dan Mahminadi itu betul-betul dijalankan untuk kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Bukan hanya kepentingan teman-teman yang mendukung, tetapi siapapun warga Kabupaten Kutai Timur patut dan harus merasakan 50 program unggulan dari Army. Kutai Timur hebat, kota hebat, kemudian desa hebat. Dan ini Om akan kupas tuntas pada tanggal 11 Oktober 2024 bersama calon bupati kita, Haji Dr. Andes Ardiansa Sulaiman, bersama Ketua Tim Ses Dr. Agustinansa Ridwan, SIP MSI.
Demikian podcast kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.